Selamat sore, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati kita untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Buku Harian Santa Faustina nomor 177. Pembaruan Kaul. Sejak saat aku bangun tidur pada pagi hari, rohku sepenuhnya tenggelam di dalam Allah, di dalam samudera kasih itu. Aku merasa bahwa aku telah sepenuhnya tenggelam di dalam Dia. Dalam misa kudus, cintaku akan Dia mencapai puncak intensitasnya. Sesudah pembaruan kaul dan komuni kudus, tiba-tiba aku melihat Tuhan Yesus yang berkata kepadaku dengan amat mesra, "Putriku, pandanglah hatiku yang maha rahim." Ketika aku menatap hati yang maha kudus, berkas sinar yang sama seperti yang terlihat dalam gambar sebagai darah dan air memancar darinya, dan aku memahami betapa besarnya kerahiman Tuhan. Dan sekali lagi, Yesus berkata kepadaku dengan mesra, "Putriku, berbicaralah dengan imam mengenai kerahimanku yang tak terselami. Api kerahiman membakar aku. Aku ingin terus mencurahkannya ke atas jiwa-jiwa. Tetapi jiwa-jiwa tidak mau percaya kepada kebaikanku." Tiba-tiba Yesus menghilang. Tetapi sepanjang hari itu, rohku tetap tenggelam dalam kehadiran Allah yang nyata. Kendati ada kegaduhan dan obrolan yang biasanya terjadi sesudah retret. Semua itu tidak sedikit pun menggangguku. Rohku berada dalam Allah, meskipun secara lahiriah aku ambil bagian dalam percakapan dan bahkan pergi untuk berkunjung ke Derdi. Demikianlah buku harian Santa Faustina pada sore hari ini. Mari kita mendengar perenungan yang akan dibawa oleh Pastor Agustinus Yu. Silakan, Pastor. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan buku harian Suster Faustina. Mari kita menyimak apa yang dikatakannya. Dikatakan pada akhir retret yang dipimpin oleh Pastor Elter Jesuit SJ, dalam retret itu Suster Faustina membaharui kaulnya. Dan dia berkata begini, sesudah komuni, tiba-tiba ia melihat Yesus. Dan Yesus berkata kepada dia, "Putriku, pandanglah hatiku yang maha rahim." Ketika aku memandang, dua sinar merah dan putih itu nampak. Dan juga menjelaskan kepada kita tentang darah dan air. Sesudah Faustina melihat itu, ia melihat dua sinar itu memancar cahaya. Lalu dia berkata, "Aku memahami betapa besarnya kerahiman Tuhan." Saudara-saudari terkasih, kita seharusnya heran bahwa Faustina memandang gambar, melihat dua sinar itu, merah dan putih, darah dan air itu. Namun kita harus tahu, pada masa itu belum ada gambar kerahiman ilahi.
lukisan dari Eugenius Casimir-Roska. Belum ada gambar itu. Heran juga bahwa Faustina bisa mengatakan, aku memahami betapa besar kerahiman Tuhan. Apa yang dia pahami? Bagaimana mau dimengerti soal ini? Rupanya Faustina mau menggambarkan dan mengajari kita, sedang kita itu belajar kerahiman ilahi, merenungkan tentang kerahiman ilahi, berdoa di dalam kerahiman ilahi, rupanya memang perlu ada gambar Yesus. Entah gambar itu menunjukkan hatinya, kemurahannya, cintanya, kepeduliannya, berkatnya untuk kita. Gambar apa saja. Dan bisa juga Yesus yang bersengsara. Maksudnya apa? Tuhan bisa menyapa kita dengan berbagai cara. Setiap gambar-gambar yang kita lihat itu mempunyai arti tersendiri. Bisa gambar itu mau mengatakan kepada kita, aku mengasihi engkau, kata Yesus. Saat ini pun aku bisa wafat untuk engkau. Dan gambar itu pun bisa mau mengatakan, tidak kau lihat hatiku yang terbuka dan yang bersengsara itu adalah keputusanmu, keputusanku demi kebahagiaanmu. Saudara-saudara terkasih, lalu Yesus juga berkata kepada Faustina, berbicaralah kepada para imam mengenai kerahimanku yang tak terselami. Bagaimana bisa dan bagaimana akan terjadi? Sulit untuk berbicara dengan pastor-pastor, terutama mengenai kerahiman ilahi itu. Siapa yang berani? Pada zaman saat ini memang sulit untuk menjumpai pastor paroki dan mulai berbicara tentang kerahiman ilahi yang tak terselami. Tapi rupanya, saudara-saudara, pada masa Faustina, suasananya agak lain. Dan menurut catatan sejarah juga, pada masa Suster Faustina hidup, imam-imam di Polandia ya lebih beriman Katolik daripada saat ini. Imam-imam yang bekerja di Polandia pada waktu itu rajin dalam melayani umat. Mereka selalu siap untuk mendengarkan pengakuan dosa. Dan perayaan Ekaristi selalu dipersembahkan dengan baik. Yesus mau berkata, bicaralah kepada para imam tentang kerahimanku yang tak terselami. Yesus tidak menyuruh Faustina untuk membujuk pastor-pastor. Yesus juga tidak menyuruh Faustina berkhotbah kepada para imam tentang kerahiman ilahi itu. Yesus ingin Suster Faustina itu berbicara kepada para imam. Bicara bukan hanya dengan kata-kata, tapi berbicara dengan
kesaksian seluruh hidupnya. Bagaimana Suster Faustina berani berkhotbah kepada imamnya. Ia sendiri cuma lulusan SD kelas 3. Ia tidak terdidik, tidak akan pernah juga menjadi seorang pemimpin. Tetapi di sini kita bisa belajar. Yesus tahu siapa-siapa yang harus dihadapi oleh Suster Faustina. Dan Yesus berkata, aku tetap mencintai setiap juru bicara yang tak terdidik. Yesus memanggil Suster Faustina untuk bicara tentang kerahiman ilahinya yang tak terbatas. Dan Yesus berkali-kali menyuruh juru bicara yang tak terdidik supaya orang mendengarnya. Coba lihat Santa Bernadette dari Lourdes, seorang yang tidak belajar. Lihat ketiga anak dari Fatima, Lucia, Jacinta, dan Francesco. Mereka juga bukan orang yang terpelajar. Tapi mulut mereka, hati mereka, kesaksian mereka mau dipakai oleh Yesus untuk banyak orang. Dan akhirnya kita melihat Juan Diego dari Meksiko itu. Seorang Indian yang sangat sederhana. Tapi ia bisa meyakinkan uskupnya, imam-imamnya, dan kita seluruhnya tentang keluhuran Bunda Maria. Terakhir saya mau mengatakan, kenapa Suster Faustina begitu didesak oleh Yesus untuk mewartakan tentang kerahiman Yesus yang tak terselami itu. Dia sendiri berkata, api kerahimanku membakar aku. Dalam bahasa Latin seringkali Caritas Christi urget nos. Kasih Tuhan itu selalu mendorong aku untuk mengatakan sesuatu. Dan Yesus berkata, kasihku, belas kasihku, cintaku, sayangku, kepedulianku, seluruhnya itu mendesak aku untuk diwartakan kepada setiap orang. Dan Yesus berkata lagi, aku terus-menerus ingin mencurahkan pada orang yang mengandalkan aku. Jesus, I trust in you. Tetapi Yesus juga berkata, sayang bahwa tetap ada jiwa-jiwa yang tidak percaya kepadaku. Yesus ingin tak seorang pun dari kita akan binasa di dalam neraka. Dia ingin tetap mewartakan kasihnya yang amat rahim itu. Seperti kita tahu, ular berbisa, setan yang ada di kebun Firdaus. Ia menggoda Adam dan Hawa. Dan kemudian waktu ular itu berbicara dengan Adam dan Hawa, semua pohon ini boleh kamu makan? Tidak. Semuanya boleh, tapi cuma satu. Dan setan itu mengecoh Adam dan Hawa. Sehingga manusia pertama itu Adam dan Hawa mengira bahwa Tuhan tidak mengasihi mereka
Karena itu Tuhan melarang mereka untuk makan buah dari pohon itu. Dan kita melihat Adam dan Hawa tertipu oleh kata-kata setan itu. Lalu mereka masuk ke dalam jurang. Maka hati-hati teman-temanku, teman yang selalu manis mulut, apakah itu selalu teman yang baik? Apakah mungkin tersembunyi juga kepahitan di dalam mulutnya? Karena itu Yesus juga menganjurkan kepada Suster Faustina, tuliskan di dalam gambar kerahimanku itu, Jesus, I trust in you. Engkau andalanku. Jadi Yesus mau supaya kita ini tidak tertipu oleh setan. Semakin kuat manusia percaya kepada Tuhan, semakin kuat dia itu bisa melawan setan. Saudara-saudara terkasih, bacaan ini juga mohon kepada kita supaya kita ini semua mendoakan imam-imam akan makin kuat, makin bekerja untuk karya Tuhan.